Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alimah Sadia dari kelas 11 IPS 3. B. Faktor pendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional. 1. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam. Contohnya Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi. 2. Efisiensi. Setiap negara dapat memproduksi barang kebutuhannya, akan tetapi efisiensi dari produksi tersebut memang berbeda-beda dari setiap negara. Misalnya, negara yang kaya akan sumber daya alam akan lebih efisien baku dari alam, tetapi negara yang kaya akan teknologinya akan lebih efisien menghasilkan barang elektronik atau barang yang berteknologi tinggi. Oleh sebab itu, perbedaan dari ketersediaan faktor produksi akan menimbulkan kerjasama antar negara. 3. Perbedaan jumlah penduduk. Setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Negara yang jumlahnya penduduknya lebih banyak pasti memerlukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak pula. Sedangkan tidak semua negara tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, terjadilah kerjasama antar negara untuk membantu masyarakat. Suatu negara dapat memenuhi kebutuhan. 4. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya, Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah, hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sementara itu, negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis. C. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara saling membutuhkan. Negara-negara maju memerlukan bahan baku dan kekayaan sumber daya alam dari negara-negara berkembang. Begitu pula sebaliknya, negara-negara berkembang membutuhkan mesin-mesin dan peralatan modal dan teknologi dari negara-negara maju. Interaksi mutualisme inilah yang membentuk adanya negara-negara maju. Interaksi mutualisme inilah yang membentuk adanya kerjasama ekonomi. Berikut ini beberapa manfaat dilakukannya kerjasama ekonomi internasional. Membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Dengan pemberian bantuan pendidikan untuk mengatasi kebodohan, bantuan pangan untuk mengatasi kelaparan, dan bantuan dana atau modal untuk mengatasi kemiskinan. Membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi, diberi bantuan modal, teknik, dan manajemen. Memajukan perdagangan dengan membentuk badan-badan kerjasama ekonomi regional maupun multilateral. Memajukan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Memberi kesempatan pada negara-negara yang sedang berkembang mengekspor barang dan jasanya. Memberi kemudahan prosedur ekspor-impor, membantu promosi, serta mencarikan mitra atau rekan usaha dari negara-negara maju. D. Dampak kerjasama ekonomi internasional. 1. Dampak positif. A. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu, dapat menjual ke negara lain sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Sementara itu, bagi negara yang membutuhkan barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, maka dapat tercukupi dengan adanya kegiatan impor. B. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki, sumber-sumber produksi yang tidak dapat
yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya meningkat. C. Memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, ketercukupan sumber-sumber produksi, maka proses produksi bisa berjalan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja. D. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor dilakukan apabila barang yang diproduksi di suatu negara sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga ada kelebihan barang yang dapat dijual ke luar negeri. Semakin banyak barang yang diekspor, maka akan semakin banyak pendapatan suatu negara. Oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan meningkat.